kelas B Prodi Manajemen dengan NPM 101201060. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu nasabah Bank Mandiri dan saya akan menanyakan mengenai loyalitas Bank Mandiri terhadap konsumennya. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas evaluasi akhir semester saya di mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ersri Rohmanawati SIP MI. Sebelum kita lanjut ke tahap wawancara, kita saksikan dulu ya. Saya ada kutipan video mengenai sejarah Bank Mandiri. Membahas tentang sejarah singkat berdirinya Bank Mandiri. Bank yang berkantor pusat di Jakarta ini merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Sejarah Bank Mandiri dimulai pada tanggal 2 Oktober 1998. Ketika itu kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami krisis moneter sejak tahun 1997. Hampir seluruh perusahaan perbankan mengalami dampaknya, baik bank umum, swasta maupun pemerintah. Pada tanggal 31 Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Keempat bank tersebut sebelumnya memiliki sejarah yang cukup panjang dan turut membentuk riwayat perbankan di Indonesia. Meskipun ketika bergabung, keempat bank tersebut membawa total kerugian sebesar 124 triliun rupiah. Segera setelah merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi. Di antaranya menutup 194 cabang yang berdekatan antara satu dengan yang lainnya serta mengurangi jumlah karyawan hingga mencapai 8.980 orang. Bank Mandiri juga mewarisi 9 core banking system berbeda dari keempat bank yang digabung bersama. Setelah berinvestasi untuk melakukan konsolidasi awal dari sistem yang berbeda, Bank Mandiri selanjutnya melakukan program pergantian platform yang berjalan selama 3 tahun dengan investasi sebesar 200 juta US dollar. Program pengganti tersebut difokuskan untuk kegiatan consumer banking dan meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen retail perbankan. Selama masa transisi antara tahun 1999 sampai 2001, Bank Mandiri menggunakan program sistem Bank Eksim. Barulah kemudian pada tahun 2003 hingga 2004 diubah lagi menjadi sistemnya Bank Mandiri. Dari tahun 2000 sampai 2004, kinerja Bank Mandiri terus menunjukkan kemajuan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan laba dari 1,18 triliun rupiah di tahun 2000 menjadi 5,3 triliun rupiah di tahun 2004. Selain itu, pada tanggal 14 Juli 2003, Bank Mandiri berhasil melakukan penawaran umum perdana dari 20% sahamnya yang berjumlah 4 miliar saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pada tahun ini, Bank Mandiri berhasil meraih pertumbuhan aset secara konsolidasi sebesar 16,44% year of year, menjadi 1.637,95 triliun rupiah pada akhir September 2021. Nilai itu menempatkan bank dengan logo pita emas ini sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia. Untuk menunjang perkembangan perusahaan, Bank Mandiri mendirikan beberapa anak perusahaan, antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri Europe, Asia Mandiri Financial Service, Aksa Mandiri General Insurance, Asuransi InHealth, Mandiri Sekuritas, Mandiri Kapital Indonesia, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Utama Finance, dan Mandiri International Remittance. Bank Mandiri juga memiliki kantor jaringan berjumlah 2.426 cabang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 140 kantor cabang, 220 kantor cabang pembantu, dan 66 kantor kas, serta 39.065 orang karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita harapkan ke depannya Mandiri terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi Indonesia serta memberi pelayanan dan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!
semua, jadi pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu nasabah dari Bank Mandiri mengenai loyalitas Bank Mandiri terhadap nasabahnya. Sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwasanya saya mewawancarai Ibu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester saya di mata kuliah perilaku konsumen mengenai loyalitas nasabah. Pertanyaan pertama, apakah benar Ibu itu adalah seorang nasabah Mandiri? Ya, betul. Nah, oke, baik Ibu. Sudah berapa lama kiranya Ibu menjadi seorang nasabah di Bank Mandiri? Kurang lebih 10 tahun dari semenjak 2012. Oh, dari semenjak 2012 dari Ibu kuliah ya? Ya, betul. Sekarang Ibu profesinya sebagai apa, Bu? Dokter hewan. Dokter hewan. Ibu lulusan universitas mana, Bu? Wijaya Kusuma Surabaya. Iya, baik teman-teman. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah selain menjadi nasabah, Ibu juga menggunakan m-banking Mandiri? Ya. Oh, gitu. Menurut Ibu nih, apa sih keuntungan menggunakan m-banking Mandiri? Pertama, itu karena aksesnya mudah. Kedua juga apa ya? Transaksi juga jadi lebih mudah ya. Kita nggak perlu ke ATM, nggak perlu apa antri teller gitu. Udah tinggal buka HP, langsung transfer, udah kekirim. Iya, betul. Ibu, apakah ada kendala atau mungkin pelayanan dari Bank Mandiri atau apa ya dari karyawan, atau kalau misalnya Ibu ke bank nih, adakah mungkin pelayanan yang mungkin Ibu tidak suka atau mungkin ada kritik atau saran untuk Bank Mandiri? Enggak sih, sampai saat ini ya saya menjadi nasabah Bank Mandiri nggak ada keluhan sih, justru malah mempermudah semuanya. Oh, gitu. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira menurut penilaian Ibu berapa persentase Ibu merekomendasikan Bank Mandiri kepada yang belum menggunakan? 90 lah. Oh iya, 9. Karena kan udah tersebar di mana-mana ya, jadi lebih mudah pasti. Ya, jadi ATM-nya juga tersebar di mana-mana ya. Nah, gitu teman-teman. Terus pertanyaan yang selanjutnya nih, Bu. Apakah ketika Ibu menggunakan Bank Mandiri, Ibu mungkin mengajak sanak saudara atau mungkin menyarankan kepada ayah, ibu atau kakak, adik? Iya dong. Oh, begitu. Iya, mama, adik saya, suami saya juga pakai Bank Mandiri. Oh, begitu. Jadi menurut penilaian Ibu, Bank Mandiri itu sudah rekomendasi ya, Bu? Iya, rekomendasi. Kemudian juga keamanannya terjamin kan ya, Bu? Iya, betul. Nah, baik Ibu. Tadi Ibu, saat saya bertanya apakah menggunakan m-banking itu menguntungkan, Ibu bilang menguntungkan ya. Karena saya penasaran nih, bagaimana sih cara menggunakan m-banking dari Mandiri itu? Boleh? Oke, baik Ibu. Jadi cukup sekian wawancara atau informasi yang ingin saya ketahui dari Bank Mandiri atau nasabah, Ibu sebagai nasabah. Terima kasih atas bantuannya. Semoga kedepannya pelayanan Mandiri makin memuaskan bagi masyarakat. Dan semoga Ibu juga tidak mengalami kendala atau sistem ataupun apapun itu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, baik teman-teman, jadi telah tadi kita wawancara dari nasabah, salah satu nasabah dari Bank Mandiri. Juga tadi kita juga telah lihat akses dari m-bankingnya tuh sangat mempermudah dan juga praktis gitu kan. Praktis sebenarnya kan ketika kita akan transfer atau kita akan melakukan pembayaran, kita nggak perlu ke ATM, kita tinggal pakai m-bankingnya dan itu aksesnya sangat mudah, juga cepat ya teman. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara tadi saya dengan salah satu nasabah Bank Mandiri mengenai loyalitas dari pelayanan Bank Mandiri. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya Bank Mandiri direkomendasikan untuk masyarakat Indonesia dikarenakan mudah dijangkau, banknya juga ada di mana-mana,
Kemudian dari aplikasi m-bankingnya juga tidak banyak mengalami kendala, jadi mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi dimanapun dia berada. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan atau saya simpulkan dari wawancara yang telah tadi saya lakukan dengan salah satu nasabah Bank Mandiri. Terima kasih dan mohon maaf bila mungkin banyak tutur kata atau dalam penyampaiannya saya kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.